Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kasus korupsi di Indonesia seolah telah menjadi pandemi yang tak kunjung usai. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1999 mendapat serangan balik melalui upaya-upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bahkan, ada sebagian besar program pemerintah yang terbengkalai akibat kasus korupsi para petinggi negara ini. Berikut ini adalah ulasan tentang program pemerintah yang terbengkalai akibat korupsi versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, proyek jembatan Aji Tulur Jejangkat di Kutai Barat. Jembatan Aji Tulur Jejangkat di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK satu dari 14 proyek fiktif PT Wakita Karya Persero Tbk yang merugikan keuangan badan usaha milik negara sebesar 186 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyelidikannya, KPK menduga tindak pidana korupsi tersebut terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor proyek fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan Fathor Rahman, Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Persero Tbk 2011 sampai dengan 2013, dan Fathor Rahman Yas, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi 2 PT Waskita Karya Persero Tbk periode 2010 sampai dengan 2014 sebagai tersangka. FR dan Yas diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor maksud kami fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya. Yang kedua, proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Kecurigaan adanya korupsi dalam proyek pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara dinilai cukup beralasan. Pasalnya, kenaikan budget proyek pembangunan calon pengganti Bandara Polonia Medan ini yang disetujui dengan cepat mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dan bukan tidak mungkin kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Sumatera Utara, Alvenda Ananda menyatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi ini. Sejauh ini, mereka tengah berupaya mendapatkan data-data pembanding yang lebih banyak. Yang ketiga, proyek Wisma Atlet Hambalang. Hambalang kembali menjadi pembicaraan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan membangkitkan proyek kompleks olahraga bernilai 2,5 triliun rupiah tersebut. Wacana serupa sempat dimunculkan pada tahun 2016. Pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang dimulai pada tahun 2010 dan setahun kemudian di-stop setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengendus praktik korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat. Kala itu, PT Adikarya Tbk menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek. Dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, total kerugian negara di proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit investigasi BPK pada proyek periode maksud kami 2012 sampai dengan 2013, jumlah kerugian tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran yang digelembungkan hingga 514 miliar rupiah. Akibatnya, proses pengerjaan proyek pun dihentikan. Yang keempat, EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi.
Sejak saat itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun rupiah. Wow, sangat besar sekali. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Yang kelima, dana bansos COVID-19 dikorupsikan. Menteri Sosial Juliari Batubara telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan kasus suap pengadaan sembako bantuan sosial untuk COVID-19 atau 19 pada Minggu 6 Desember 2020. Kementerian yang dipimpin Juliari ternyata memiliki anggaran belanja terbesar senilai 134 triliun berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Sosial pada Sabtu 10 Oktober 2020. Anggaran Kemensos terus meningkat sejalan dengan tugas penanganan dampak pandemi COVID-19 di bidang jaring pengamanan sosial atau GPS. Juliari saat itu menyebutkan anggaran Kemensos terus naik dari indikatif senilai 62,7 triliun, kemudian meningkat menjadi 104,4 triliun, lalu 124 triliun, dan terkini senilai 134 triliun rupiah. Adapun pada Minggu dini hari, Ketua KPK Firly Bahuri mengonfirmasikan bahwa pihaknya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang untuk bantuan sosial COVID-19. Yang keenam, proyek PLTA Genyem, Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan adanya pekerjaan fiktif dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA maksud kami Genyem di distrik Nimbora, Kabupaten Jayapura, Papua. Pada Selasa 11 Februari 2020, 4 saksi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta untuk menelusuri dugaan adanya pekerjaan fiktif dalam 14 proyek maksud kami garapan PT Waskita Karya, termasuk PLTA Genyem. Keempat saksi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada Selasa adalah Kepala Bagian Marketing PT Waskita Karya Agus Prihatmono, karyawan PT Waskita Karya Sastrio, perwakilan atau staf PT Max Global Logistik, dan perwakilan atau staf PT Geoprima Solusi. Keempatnya menjadi saksi dalam perkara tersangka Fathor Rahman alias FR, mantan Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya. Yang ketujuh, proyek jalan layang non-tol Antasari Blok M, Jakarta. KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang pegawai PT Waskita Karya, Afan Rizwan. Waduh, Waskita Karya lagi nih. Pada tanggal 12 Oktober 2020 hari Senin, penyidik memeriksa Afan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Persero Tbk. Diduga 4 perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu maksud kami, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rahman dan Yuli Ariandi Siregar. Dari perhitungan sementara, dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar 186 miliar rupiah. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut. Yang kedelapan, proyek Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Paket 2 Bali. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa setelah 5 tahun resmi beroperasi. KPK menetapkan 2 petinggi perusahaan BUMN PT Waskita Karya sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek fiktif ini. Dalam rilisnya di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin tanggal 17 bulan Desember 2020, Ketua KPK Agus Raharjo ada 14 proyek infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya Persero yang dikorupsikan. Proyek tersebar dari Sumatera Utara hingga Papua itu merupakan proyek lama. 2 diantaranya proyek Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa untuk paket 2 dan paket 4. Yang kesembilan, proyek normalisasi Kali Pesanggerahan paket 1 Jakarta. Mantan Sekretaris Kota Jakarta Selatan Tri Joko Sri Margianto
dihukum 5 tahun penjara karena korupsi proyek kali Pesanggerahan senilai 130 miliar rupiah. Tri pernah menjadi Bupati Kepulauan Seribu dan jabatan terakhir Tri Joko yaitu sebagai Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta. Kasus bermula saat kali Pesanggerahan yang melintas di Lebak Bulus hingga Cuplir kerap banjir. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai pada tahun 2013. Kemudian digelontorkan APBD DKI mencapai 130 miliar rupiah. Proyek ini kemudian dilakukan di bawah Pemkot Jaksel. Tri Joko selaku Seskot Jaksel ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan tanah P2T dalam proyek itu. Belakangan Polda Metro Jaya mengendus aroma korupsi di proyek tersebut. Tri Joko dan kawan-kawan kemudian diperiksa dan mulai ditahan jaksa pada tanggal 25 Juli 2019. Yang ke-10, kasus Pelindo II. Kasus korupsi proyek pengadaan 3 kue kontainer crane atau QCC di PT Pelindo II menyeret nama mantan Direktur Utama PT Pelindo RJ Lino yang resmi ditahan KPK pada Jumat tanggal 26 Maret 2021. Setelah berhasil mengantongi audit kerugian negara dalam kasus tersebut, berdasarkan laporan keuangan BPK, kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara hingga 6 triliun rupiah. Nah, doa kita bersama semoga kedepannya Indonesia bebas dari korupsi dan semua program bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk kepentingan masyarakat umum dan seluruh bangsa Indonesia. Demikian ulasan tentang program pemerintah yang terbengkalai akibat kasus korupsi versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.